Matahari baru terbit. Di ujung langit perlahan mekar semburat merah keemasan yang memukau. Seorang pria mengeluarkan ponsel untuk mencatat mimpi semalam. Dua wanita sedang berusaha melarikan diri. Mereka melarikan diri ke sudut atap. Saat ini mereka sudah tidak punya jalan keluar. Salah satu wanita masih ingin membujuk saudara laki-lakinya yang pembunuh. Orang lain yang berbicara kepadanya merasa ini tidak ada gunanya. Dalam kepanikan, mereka hanya bisa menunggu dia dengan diam. Wanita itu mengatakan bahwa dia sudah menelepon polisi sebelumnya. Hanya berharap polisi bisa segera datang. Pria yang mengejar mereka sudah berada di belakang mereka. Pria itu selesai mencatat dan memandang wanita yang terbaring di tempat tidur. Ia menjulurkan tangan untuk memeriksa napasnya, kemudian membangunkannya. Wanita itu membuka matanya dan melihat pria itu duduk di tempat tidur. Pria itu juga bangkit duduk. Pria itu melihat dia telah terbangun dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Untuk apa yang kamu lakukan padaku semalam? Aku bisa meminta satu hal. Wanita itu baru saja terbangun. Otaknya masih kosong. Kemarin malam, kau tahu betapa sulitnya bagiku? Setelah kau tarik, kau bahkan muntah. Malam itu dia tidur dan ternyata lehernya tertusuk bantal. Pada saat itu terdengar ketukan di pintu. Pria itu bangkit untuk membuka pintu. Ah, Chen Xiao. Jadi, kau sudah memutuskan untuk menghubungi sekretarku? Chen Xiao bisa berangkat kapan saja. Syaratku adalah $500.000 sekaligus. Jika menurutmu terlalu rendah, kita bisa menambahkannya. Saya hanya ingin bilang, melakukan wawancara eksklusif itu benar-benar tidak manusiawi. Calon MVP tahun ini, Chen Hao, pasti harus menjadi objek wawancara kali ini. Wan, kamu tidak apa-apa kan? Tidak, tidak masalah. Saya rasa kita juga harus memberikan kesempatan kepada semua orang. Lihat, Wan sangat sadar akan hal ini. Chen Hao telah mencetak gol kunci dalam 2 pertandingan berturut-turut. Banyak media ingin segera mendapatkan wawancara eksklusif dengannya. Siapa di antara kalian yang akan menghubungi? Biar Jingjing saja. Aku terakhir kali makan dengan Chen Hao. Menemukan bahwa Jingjing juga kenal dengan Chen Hao. Oh, ada hal seperti itu ya? Saya bisa mencoba. Serahkan pada orang baru. Takutnya bintang bola itu mengira kita tidak punya jurnalis yang layak di sini. Saya pikir Ingwan sebagai jurnalis online yang populer paling cocok untuk wawancara. Ya, wawancara. Tapi itu membutuhkan kemampuan. Tidak semua vas bunga bisa. Kalau Wan sudah bilang begitu, mari kita biarkan Jingjing coba. Tapi jangan sampai memalukan kita di stasiun. Baiklah, kita masing-masing sibuk dengan urusan kita. Rapat hari ini selesai, bubar. Bikin aku marah. Ah, bisa juga. Chen Hao, kamu kenal dia ya? Orang aneh itu benar-benar tidak tahu bagaimana bisa hidup seperti itu. Apa hanya karena dia tampan? Tentu saja. Tampan dan bisa bermain sepak bola. Belum lagi tidak ada berita sensasional. Sekarang penggemarnya di seluruh internet sudah jutaan. Jujur saja, kamu bisa mengatasi ini? Selama peluit tengah tidak berbunyi, segalanya mungkin terjadi. Jangan bilang bintang. Bahkan Raja Bola pun bisa saya buktikan. Hanya yang memiliki kartu pers yang bisa ikut hari pengembangan media. Kamu tidak bisa masuk. Kenapa kamu lagi? Menyamar sebagai wartawan itu tidak ada gunanya. Sudah lihat? Chen Hao semangat. Chen Hao semangat. Kalian lihat tidak? Chen Hao ganteng banget. Poster tanda tangannya. Aku masih kurang satu untuk mengumpulkan 521 poster. Serius? Keren banget. Chen Hao pakai seragam polisi. Para penggemar semua patuh menunggu di depan. Benar-benar wartawan. Maaf, sesuai peraturan basis, pintu sudah ditutup. Kalau mau berkelahi ya berkelahi, toh ini dia yang kasih saya. Kamu di sini ngapain? Chen Hao, halo. Saya adalah jurnalis magang King dari Shentai. Saya ingin mengatur wawancara denganmu. Saya tidak tahu kapan kamu ada waktu. Kamu tidak menghubungi sekretaris Fang? Saya sudah memikirkan itu. Tapi saya takut kalian mengira saya menginginkan imbalan. Saya hanya ingin melakukan wawancara eksklusif denganmu. Jadi saya akan menunggu di sini untuk mencoba menemui kamu. Jadi kamu menunggu di sini seharian. Begini, aku akan berikan nomor telepon juru bicara kami. Di tim kami ada peraturan. Tidak boleh menerima wawancara secara pribadi. Kamu sendiri ya, atur waktu dengan dia. Terima kasih ya. Diberikan. Oh, benar. Pejabat berita kita mungkin agak sulit dihadapi. Dan syarat yang dibicarakan sebelumnya. Kamu harus memberikan wawancara eksklusif. Itu syaratku. Oh, bukankah ini putriku tercinta?
Sudah sukses? Masuk universitas ya? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu pikir kamu dan ibumu bisa lari? Aku tidak akan bisa menemukan kalian. Sudah punya kemampuan ya? Kalau kamu berani menyakiti ibuku lagi, aku akan melapor polisi. Aku juga tidak ingin seperti ini. Begini saja, berikan aku 500.000. Saya akan bercerai dengan ibumu. Tidak akan mencarimu lagi. Bagaimanapun juga, saya sudah menganggapmu sebagai putri sendiri selama bertahun-tahun. Anggap saja ini sebagai biaya pensiun saya. Kau lebih baik menyerah saja. Tabungan ibuku sudah lama kau habiskan untuk berjudi. Dulu, saat kau minum dan kalah judi, kau melampiaskan kemarahanmu padaku dan ibuku. Hari-hari yang seperti neraka ini sudah cukup bagi saya. Baik, sangat baik. Karena kamu tidak memikirkan hubungan ayah dan anak, maka saya hanya bisa pergi ke selatan kota untuk mengobrol dengan ibumu. Halo, saya berjanji padamu. Saya akan memberimu 500.000, tapi kamu harus berjanji untuk menghilang selamanya. Baik, saya akan memberimu nomor kartu sebentar lagi. Tapi, sepertinya kamu tidak bisa mengumpulkan banyak uang dalam waktu dekat. Baiklah, aku kenal CEO Wang dari Star Night Group. Asalkan kamu bersedia menjadi pacarnya, dia bersedia memberimu 200.000 yuan setiap bulannya. Aku benci bagaimana cara mengumpulkan uang. Tidak usah pedulikan. Kamu hanya perlu memastikan untuk menerima uang dan meninggalkan dia. Baik. Saya menunggu kabar baik darimu. HMPH. Coba cari tahu tentang orang bernama Jingjing ini. Saya mau semua datanya. Baik, Tuan Chen. Jingjing, 23 tahun. Lahir di kabupaten miskin. Ibu Jin Lingling menganggur. Ayahnya adalah Sumao Sheng. Ketika Jingjing berusia 1 bulan, dia meninggalkan mereka berdua. Kemudian menikah dan memiliki anak perempuan di Dongcheng. Mendirikan grup Haitian. Ayah angkat Jingjing, Wu Kang, suka berjudi dan mabuk. Jingjing dan ibunya untuk menghindar ke kota selatan. Kemudian kuliah di kota timur. Lelaki ini Wu Kang nih. Beberapa bulan yang lalu dia tertipu untuk meminjam uang rentenir. Baru-baru ini ada orang yang terus menagih hutangnya. Jadi dia mencari mereka berdua lagi. Ham Chen Xiao. Kenapa tiba-tiba kamu jadi tertarik dengan gadis itu? Karena Meng Meng. Dan juga kecelakaan serius. Leluasa masa kecilmu. Ibu dan putri Shinagawa berpartisipasi dalam penyelamatan. Bukankah dia? Tapi saya ingat jelas. Penyelamat saya tampak seperti seorang anak laki-laki. Oke, saya mengerti. Nah, bagaimana kata kakek? Dari ketua dewan. Sepak bola tidak peduli seberapa keras kita berusaha, tidak akan masuk Piala Dunia. Kamu sebaiknya segera fokus. Kelola perusahaan dengan baik. Atau apa lagi? Atau, segera menikah. Bagaimana dengan 2 putri dari keluarga Su dan keluarga Song? Juga cukup bagus. Akhirnya aku mengerti mengapa kakak kedua pergi hidup di luar negeri. Perusahaan kita. 2 cabang internasional sudah tidak ada tempat. Mungkin pekerjaan berat di dalam negeri ini diserahkan padamu. Siapa suruh aku anak bungsu Chen? Pekerjaan yang paling sulit semua diberikan padaku. Hidup di grup kami. 2 cabang internasional sudah tidak ada tempat. Mungkin pekerjaan berat di dalam negeri ini akan diberikan padamu. Siapa suruh aku anak bungsu Chen? Pekerjaan paling berat selalu ditinggalkan untukku. Chen Xiao, setelah jadwal acara di belakang diatur, pastikan untuk istirahat. Pastikan pemulihan dari operasi sebelumnya sudah sempurna. Tenang saja. Sebagai seorang agen dan juru bicara berita, kamu hampir setara dengan pembantu rumah tangga kami. Jurnalis dari stasiun provinsi sebelumnya mengatakan ingin janji temu wawancara. Apakah sudah disetujui waktunya? Aku akan memberitahu kamu sendiri. Bagaimana seorang jurnalis kecil bisa punya nomor teleponku? Dia bahkan menghalangi saya di depan gerbang basis. Kacau, cepatlah tangani ini. Oh ya, Chen Xiang sudah memberi instruksi. Tenang saja. Kirim wawancaramu ke email saya. Wah, reporter muda ini cepat sekali ya. HMPH. Datang ke markas latihan sepak bola pukul 2 sore Jumat. Kami ada latihan lagi pukul 3. Ya, sudah selesai. Hahaha. Kau tampak murung sepanjang hari. Akhirnya kau tersenyum. Wawancara dengan Chen Hao sudah diatur. Benar-benar. Tentu saja. Barusan aku sudah melaporkan jadwal itu kepada Direktur Liu. Kamu hebat. Jingjing. Wawancara dengan Chen Hao tidak perlu kau lakukan. Ini jelas-jelas adalah yang aku perjuangkan. Wawancara utama ini diberikan kepada Su Yingwan. Kamu bantu saja memindahkan peralatan. Tapi, ini adalah kesempatan langka untuk belajar dari seorang jurnalis berpengalaman. Belum lagi mengambilnya. Terima kasih, Direktur Liu dan Kak Wan. Mahasiswa pasca sarjana ini memang berbeda. Kami yang keluar dari praktek. Masih tidak sebanding dengan kamu yang berasal dari buku. Jangan terus bersikap sinis.
Sudah, Ziwan. Tolong bantu pantau proses editing untuk beberapa episode ini, agar tayangan dapat disiarkan dengan utuh. Oh baik, Direktur Liu. Sebelumnya ada laporan tentang kejadian penyiksaan kucing di kawasan pengembangan. Saya perlu menyusun bahan penutup. Wan perlu menyiapkan naskah. Kamu bisa mengunjunginya lagi. Dalam waktu singkat ini, puluhan kucing disiksa hingga mati. Ini sudah menimbulkan reaksi yang cukup besar di internet. Mari kita pergi. Di sana bolak-balik butuh 2 jam. Kakak, kopinya sudah siap. Oh, terima kasih. Tidak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Jangan sedih. Kerja tidak selalu berjalan lancar. Saya lihat kamu belakangan ini kurang baik. Bagaimana kalau kamu istirahat sebentar? Saya tidak apa-apa. Kemarin sampai di rumah hampir jam 11. Saya perlu istirahat sejenak. Terima kasih ya. Saya hanya perlu istirahat sebentar. Sebenarnya tentang Pak Liu yang tidak membiarkanmu wawancara kemarin. Saya memimpikannya. Kamu bermimpi tentang hal yang sama sepertiku, kan? Sebenarnya aku juga tidak begitu jelas. Tapi setelah melihat kejadian yang baru saja terjadi ini, aku jadi yakin. Apa ini bisa menular? Aku juga tidak begitu tahu. Sejak kejadian di lift itu, saya bermimpi seperti ini. Saya menemukan yang sama persis. Jangan sekali-kali meniru saya melakukan kebaikan sembarangan. Nanti dianggap gila oleh orang lain. Sebenarnya saya juga bermimpi satu lagi. Tapi itu belum terjadi. Seperti apa mimpinya? Dalam mimpi, kamu sudah dibunuh. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Dalam mimpi sepertinya kamu sedang menghindari seseorang. Tidak apa-apa. Selama beberapa hari ini, jika kamu keluar, aku pasti akan menemaninya. Jika ada bahaya, hubungi aku. Aku pasti akan segera datang. Terima kasih, tetapi mimpi tidak bisa diubah. Pak Li Xiaoda, bisnis Anda belakangan ini bagus, ya? Uang yang Anda pinjam dari saya harus dikembalikan, bukan? Saya baru-baru ini benar-benar kesulitan. Saya minta tolong, beri saya beberapa hari lagi. Jika diberikan perpanjangan 10 hari lagi, itu bukan hal yang mustahil. Adikmu yang kerja paruh waktu di kafe itu cukup bagus. Jadikan aku pacarmu, ya, tolong. Jangan cari adik laki-laki dan adik perempuanku. Aku janji akan melunasi semuanya dalam waktu seminggu. Baiklah, maka aku akan memberimu waktu seminggu lagi. Jika tidak, aku akan membuatmu dan adikmu merasakan akibatnya. Pergi. Meskipun Chen Hao mencetak 1 gol, skor menjadi 1-1, tetapi dalam adu penalti yang krusial, tim Qianeng tetap kalah dari tim Qihong. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pemain. Sungguh pertandingan yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Kalau bola itu diberikan padaku, pasti tidak akan meleset. Kau terlalu sombong. Apakah kamu bisa mencetak gol jika bola diberikan padamu? Kapten, sepak bola adalah permainan tim. Ini bukan pertunjukan pribadi Chen Hao. Kamu Chen Hao? Chen Hao. Chen Hao, kamu pergi kemana? Kamu perlu istirahat sekarang. Kamu tidak bisa mengemudi. Tim Tianeng kalah. Chen Hao mengalami kecelakaan dan gagal diselamatkan. Sekarang masih memikirkan urusan orang lain. Tak disangka kali ini giliran sendiri. Tenang saja, saya akan membantumu. Tidak akan membiarkan kejadian seperti Mei Li terulang. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar orang yang baik. Ketika saya baru datang ke stasiun, saya tidak mengerti apa-apa. Semua itu karena kamu yang mengajarkan saya. Sebagai teman, kita harus saling membantu. Teman yang sangat baik. Hahaha. Dini hari tadi, sebuah mobil mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah. Menurut wawancara reporter kami di lapangan,
Seseorang bernama Xiao yang mengelola restoran ayam goreng. Saat membawa adiknya pulang setelah lembur, telah mengalami kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan lelah. Adiknya meninggal di tempat kejadian. Berikut adalah laporan terbaru dari jurnalis kami, Su Yingwan. Su Yingwan pasti akan kembali ke kantor dengan bangga. Pemain tenis meja Chen Hao mencetak 3 gol pribadi kemarin. Sekali lagi membantu tim potensi meraih kemenangan. Tim potensi di langit. Bintang bola basket Chen Hao dan kapten andalan Shen Yan mendapatkan rekor kemenangan berturut-turut 5 kali. Chen Hao juga disebut oleh penggemar dan fans sebagai raja bola basket generasi baru. Di pertandingan berikutnya, mereka akan menghadapi tim juara, tim Shihong. Semoga mereka dapat menunjukkan penampilan yang luar biasa. Chen Hao ini cukup tampan. Tampan dan kuat. Tidak heran dia jadi idola seluruh rakyat. Kondisinya bagus. Baru pulih setelah cedera. Intensitas latihannya sama sekali tidak berkurang. Saya hanya ingin terus menang. Jadi saya harus berusaha 200%. Mengandalkan siapapun tidak dapat diandalkan. Sebelumnya kamu merasa taktik tim tidak penting. Oke. Saya bisa menyeimbangkan suara di tim. Tapi pertandingan berikutnya adalah melawan tim SHNG yang pernah juara berturut-turut. Saya harap kamu bisa berkoordinasi dengan taktik tim kami. Saya sudah melihat pertandingan mereka. Saya tidak merasa taktik kalian berguna. Sepak bola adalah olahraga tim. Kita harus bersatu untuk bisa terus menang. Maka biarkan mereka bekerja sekeras yang saya lakukan. Jika tidak, saya hanya akan merasa mereka menghambat saya. Chen Hao Qiu bukanlah satu-satunya yang bermain sebagai Chen Hao. Baiklah, berita malam Wang Wang. Sekali lagi meningkatkan rating kami. Mencapai hasil yang baik. Saya juga telah mencadangkan perekam perjalanan Liu Jie. Adik sedang lembur di pabrik. Sudah larut malam, kakak masih harus menjemput adik pulang. Terlihat bahwa hubungan mereka berdua sangat baik. Kita bisa menyerukan kasih sayang antar sesama. Memastikan pabrik menerapkan sistem kerja 8 jam. Memberikan karyawan dan pekerja waktu istirahat yang lebih cukup. Benar, itu benar. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang media. Jingjing, kamu pergi kunjungi pabrik, keluarga saudara mereka, termasuk tetangga dan teman. Kumpulkan lebih banyak materi. Bukankah ini seharusnya pekerjaan tim Suiwan? Kita masih banyak topik yang harus dikerjakan. Bagaimana kamu mengatur pekerjaanmu? Ini bukan urusan ini, itu urusan itu. Jadi, para magang lainnya, pasti sangat menginginkan kesempatan untuk praktek lebih banyak. Kamu seperti orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Apakah semua mahasiswa sebaik ini? Baiklah, berhenti. Bukankah pekerjaan yang sedang kalian lakukan sudah cukup sibuk? Apakah kalian bisa menyelesaikan pekerjaan yang sedang kalian lakukan? Apapun alasan yang datang sangat nyata. Lihat orang itu. Wan Wan, mari kita pergi. Ayo kita mengunjungi kakak itu. Baik, Kak Liu. Rapat selesai. Chen Xiao, sudah lihat berita? Seorang kakak membunuh adik laki-laki dan adik perempuan untuk menipu asuransi besar. Ini benar-benar merusak karena judi dan narkoba. Yang paling menderita adalah jurnalis wanita itu. Dia sebenarnya pergi untuk menyelamatkan orang. Namun, dia malah mengorbankan nyawanya sendiri. Jurnalis wanita itu cukup cantik. Sepertinya namanya Jingjing. Iya, namanya Jingjing. Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, dia pasti akan menjadi seorang jurnalis cantik yang terkenal di internet. Kalian ngomongin siapa? Tuan Chen sudah sampai di kantor. Tuan Chen, kamu baru saja menang pertandingan dan pulang. Istirahat yang baik ya. Kakek pasti akan mengerti. Aku baik-baik saja. Aku sudah tidur berapa lama? Setelah parkir, mungkin sekitar setengah jam. Ngomong-ngomong, ada kontak dengan jurnalis perempuan itu tidak? Belum turun, kan? Capek sekali. Hari ini lagi-lagi berkeliling seharian. Masalah tampil untuk menerima penghargaan bukan urusanmu. Semua kesalahan pasti jatuh ke tanganmu. Tentang masalah menyalin soal ujian yang lalu. Ini terlalu berlebihan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menegakkan keadilan? Aku tidak punya bukti yang cukup. Lagi pula, kamu tahu bagaimana Liu Ren itu? Ya. Itu adik perempuan yang bikin kopi itu. Di mana? Belum lihat dia. Bagaimana bisa aku tertarik pada gadis itu? Aku pikir semua perhatianku ada di pekerjaanku nih. Kamu mau nggak makan labu ini? Aku juga punya satu. Apakah kita bicara tentang yang sama? Kamu duluan. Aku menemukan bahwa kakak yang mengalami kecelakaan membuka toko ayam goreng. Dan lokasinya dekat dengan tempat penemuan kasus penyiksaan kucing. Hanya 20 menit perjalanan. Dan ada yang mengatakan bahwa dia kadang-kadang membawa ayam goreng untuk memberi makan hewan-hewan tanpa rumah. Xiao Zhang ini baru hebohnya. Itu tentang 2 bersaudara yang kecelakaan. Saudara laki-laki Xiao Qiang membelikan asuransi besar untuk adiknya. Gosipnya adalah pembunuhan untuk klaim asuransi. Tidak mungkin kan saudara? Saya juga tidak tahu. Sebenarnya, saya juga tidak terlalu percaya. Semoga saja orang memiliki batas moralnya ya.
Final antara tim potensi dan tim merah terang. Siapa menurutmu yang akan menang? Pasti tim potensi. Chen Hao dan Shen Yan, pasangan luar biasa. Tidak ada duanya. Saya bermimpi karena kesalahan Chen Hao. Tim potensi kalah di adu penalti. Tapi saya bermimpi tim potensi menang. Dan Chen Hao juga mengungkapkan perasaannya padamu. Hahaha. Mimpi kita justru berkebalikan. Apa ini dengan mengungkapkan perasaannya? Bagaimana bisa kalah? Aku bermimpi bola pertama, Shen Yan di posisi kosong. Tapi Chen Hao gagal menembak. Bola kedua masuk, tapi sebelum masuk ke adu penalti, tim tetap kalah. Karena merasa bersalah. Aku bermimpi Shen Yan mengoper bola ke Chen Hao. Chen Hao mencetak gol. Yang pertama kita lakukan adalah memukul dengan benar. Tidak ada yang namanya memukul dengan benar atau tidak. Nah, mungkin kita bisa mengubahnya. Apakah kamu berarti agar bintang sepak bola Chen Hao percaya pada mimpi kita? Kita harus mencobanya. Aku sangat benci. Perasaan melihat orang lain mati begitu saja. Kalah tidak akan membunuh kita. Siapa tahu kita mungkin mengubah realitas? Seperti air mengalir, kita memotong alirannya. Pasti akan mengalir ke arah lain. Mungkin lebih baik. Atau mungkin lebih buruk. Maafkan kami, guru. Setiap hari begitu banyak orang yang harus menggunakan beberapa lift ini. Kalian para jurnalis besar ya. Di musim dingin yang sangat dingin, setiap kali keluar untuk meliput pasti sangat melelahkan. Tetapi kita rakyat punya resonansi. Nah, Pak, kamu harus memeriksa dengan baik. Tenang saja, meskipun lift ini sudah agak tua. Tapi setiap kali, saya pasti akan memeriksanya dengan teliti dari dalam dan luar. Suzian berharap kamu tidak naik lift ini. Jangan mengorbankan nyawamu. Jika memang tidak ada masalah, kami akan menyiapkan pengabuan. Terima kasih atas kerjanya. Z. Ayahku. Maaf, Ersaud. Itu benar-benar kematian yang tidak disengaja? Maafkan aku, Xiaolan. Semua karena kakakku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengemudi saat lelah. Halo? Sudah menunggu 20 menit. Jurnalis yang kita wawancara belum datang. Maaf ya. Saya sudah mendesak. Sungguh maaf ya. Su Yingwan, kamu kenapa? Chen He sudah menunggu kamu di sini. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Saya sedang wawancara. Serahkan saja kepada Chen He. Kami memutuskan untuk membuat pemimpin tim Lion Red di episode ini. Netizen Su Yingwan tidak ada masalah. Saya lihat GG, kamu wawancara saja. Tuan Wang, saya salah. Tolong ampuni saya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sudah mengambil uangku, masih ingin kabur? Bermimpilah kau. Wang Ge, tenang dulu. Tidak perlu mempermasalahkannya. Dia tentu saja tidak tertarik. Tapi anak angkatnya itu, aku cukup mendengarnya. Kamu punya 1 minggu waktu. Atau kamu harus merawatku dengan baik. Atau kamu akan menyerahkan putrimu kepadaku sebagai pacar. Kalau tidak, keluargamu semua akan hilang. Mengerti? Mengerti? Saya mengerti. Kalau sudah mengerti, cepat pergi. Terima kasih banyak untuk wawancara ini. Maaf mengganggu waktu kalian. Tidak apa-apa, Xiao Ge, kita pergi saja. Chen Hao, saya ingin bicara berdua denganmu sebentar. Boleh? Chen Hao, bolehkah aku bicara denganmu sebentar? Kita masih punya latihan, tinggal 15 menit. Jurnalis di rumahmu akrab dengan Chen Hao? Tidak tahu. Hubungannya pasti tidak biasa. Orang yang bisa membuat Chen Hao menerima wawancara. Dia yang pertama. Mungkin dia bisa jadi bos wanita kalian. Tertawa tahu berapa banyak yang lebih cantik daripadanya. Gadis-gadis dengan latar belakang yang lebih baik menempel padanya.
Namun Chen Hao tidak memperdulikan mereka. Sekarang bukankah dia sedang berbicara dengan Crystal? Kamu tahu apa yang mereka bicarakan? Mengapa mereka berbicara begitu lama? Kenapa kamu lebih gosip daripada wartawan? Aku bilang mereka sedang bercinta. Cintamu? Percaya tidak? Ah. Aku kira kamu sudah memikirkan syaratnya. Ternyata karena dua mimpimu ya. Kamu percaya padaku. Kalau tidak, benar-benar akan ada bahaya. Waktunya juga sudah hampir tiba. Kamu juga ingin bertanding dengan baik dan menang, kan? Kamu percayakan padaku? Kalau aku bilang aku bermimpi melihatmu mati, kamu percaya? Aku percaya. Aku juga berharap ada seseorang yang berani menyelamatkan. Aku pernah benar-benar bertemu dengan seseorang seperti itu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar diucapkan seperti itu oleh Chen Hao kemarin. Ya, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Yang tersisa tergantung pada takdir. Lihat apa kata Chen Hao. Semoga hasilnya baik-baik saja. Dengan begitu, kamu akan menjadi istri muda dari grup Hao Jing. Tidak mungkin Chen Hao terpikir untuk seseorang yang hanya seorang jurnalis magang. Tapi siapa tahu? Bukan sudah selesai kasus penyiksaan kucing itu? Mengapa masih datang ke sini untuk mencari bahan? Tidak lain karena Su Yingwan dan Kepala Liu yang membuatku menyelesaikan pekerjaan ini. Jika tidak ada kasus penyiksaan kucing, ringkasannya berikan kepada media baru. Editor tulislah artikel tentang perlindungan hewan kecil. Tempat ini jauh dan terpencil. Benar-benar memberimu tugas yang bagus. Kamu terlalu banyak bicara. Oh, ada teman sekelas di sana. Mari kita tanyakan. Baiklah. Halo, teman sekelas? Hai, saya ingin bertanya. Apakah di sekitar sini ada banyak kucing liar? Iya, benar. Kalian adalah jurnalis kita. Kita akan membuat artikel tentang perlindungan hewan kecil. Sebelumnya, ada banyak kucing liar di sini. Tapi sekarang semuanya sudah mati. Lalu siapa yang biasanya memberi makan? Banyak orang yang lewat sering membawa camilan untuk memberi makan. Sebelumnya, ada paman yang sering membawa ayam goreng untuk memberi makan. Saya juga pernah melihatnya. Dia bilang dia sangat menyukai kucing. It's the person in this photo, right? Looks a bit like him. But I can't be sure. Okay, Kang Yu. You are well, Chome. You don't suspect it's Xiao Qiang, do you? We don't have any evidence. Let's go straight to Xiao Qiang's fried chicken shop. Kakak. Adik, kamu datang. Rekaman berita. Suaranya sama sekali bukan suara kakak kedua. Itu kamu yang menirukan. Xiao An, kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin aku jadi korban? Kamu yang membuat kakak kedua pingsan. Kecelakaan yang disamarkan. Aku tahu. Kamu membeli polis asuransi besar untuk kakak kedua. Aku melakukan itu untuk apa? Kakak laki-laki melakukannya agar kamu bisa hidup lebih baik. Agar kamu tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa. Bukan? Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Untuk pengeluaranmu, judi, dan berpesta. Xiaolan, apakah kamu tidak bisa mengerti kakakmu? Kakak melakukan semua ini untukmu. Kakak paling sayang padamu, kan? Hahaha. Simpan senjata. Fuqiang. Saya sudah menelepon polisi. Jangan kira kamu bisa lolos dari hukuman hukum. Cinta sejati suka campur tangan. Jangan. Lari cepat-cepat. Kalau kamu mau patuh sama aku senang hehehe. Hahaha. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Sekarang pukul 16.42. Bodoh besar banyak. Siapa yang bisa bermimpi tentang dunia ini? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ah, ah, ah. Jing, aku mendengar teriakanmu.
Sakit sekali. Bagaimana rasanya sekarang? Lebih baik? Hanya luka yang sedikit sakit. Tenang saja, di sini ada dokter terbaik. Obat yang digunakan juga yang terbaik. Saya sudah menugaskan orang untuk mengatur semuanya. Kamu istirahat dengan baik ya, terima kasih. Ini adalah legenda dari kemampuan super. Hei, Kepala Liu, jangan bergerak. Jangan bangun, saya datang mewakili stasiun untuk memberi ucapan selamat. Kamu dan Jingjing membantu polisi menangkap penjahat. Ini sangat dihargai di stasiun. Selamat juga untuk Chen Hao yang berani. Sekarang sudah jadi pahlawan rakyat. Itu seharusnya. Tidak ada apa-apa, kamu keluar sebentar. Aku tidak suka berbelit-belit. Saya punya saran. Sebulan 100.000 rupiah untukmu. Menjadi asisten khusus saya. Jika ada situasi yang merugikan saya, kamu harus segera memberitahu saya. Selain itu, kamu harus berpura-pura menjadi pacar saya. Bantu saya menangani beberapa masalah yang tidak perlu. Jadi, kamu percaya bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan? Aku tidak perlu malu di sini. Aku tidak akan menganggapmu gila. Kami sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami. Aku hanya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, aku juga pernah diselamatkan sebelumnya. Tenang saja, biaya pengobatan Suzean akan kami bayar bersama-sama. Tidak perlu, asal kamu setuju dengan tawaranku ini. Biaya pengobatan dianggap sebagai uang muka. Kamu tidak perlu terburu-buru. Jawab sekarang. Aku akan memikirkan dengan baik. Tidak menyangka kamu benar-benar pacaran dengan Chen Hao. Kenapa dia seperti ayam hutan? Ingin terbang ke dahan menjadi phoenix? Haha, kamu yang seperti ayam gunung. Kami adalah cinta bebas. Apa urusanmu? Simpan sedikit sifat gadis besar sekeluargamu. Lagi pula, kamu juga seorang publik figur. Jangan sampai orang mengambil gambar. Biarkan banyak netizen melihat wajah asli dari jurnalis cantikmu. Lagi pula, kamu juga seorang publik figur. Biarkan orang mengambil gambarmu. Biarkan banyak netizen melihat wajah asli wartawan cantik ini. Aku malas berdebat denganmu. Kita tunggu saja dan lihat. Terima kasih kalian. Tidak perlu terlalu berterima kasih pada Zean. Sebenarnya, saya juga merasa takut. Saya tidak menyangka saudara laki-laki Anda akan bertindak seperti itu. Saya mewakili saudara laki-laki saya meminta maaf kepada Anda semua. Dia telah melakukan kesalahan. Dia harus mendapat hukuman sesuai dengan hukum. Maaf, hampir mengakibatkan kematian Anda semua. Anda juga adalah korban. Ayo pergi lihat Zean bersama saya. Dia pasti senang melihatmu baik-baik saja. Tuan Chen, maksud Anda apa? Proyek di Sicheng bisa Anda hentikan begitu saja? Mengembangkan Sicheng itu untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalian membuat proyek yang tidak berkualitas dan berharap bisa lolos begitu saja. Saya juga sudah mengeluarkan uang yang sebenarnya. Apakah kualitasnya layak? Cari perusahaan inspeksi untuk memeriksa saja. Keluarga Tian Hao ada kok. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Apakah kalian ingin menunggu orang pindah dan baru menghubungi Hao Jing? Atau sebenarnya kalian, Xing Ye, tidak pernah berniat menyerahkan rumah? Ayah, tenangkan diri dulu. Harmonis membawa rezeki. Harmonis membawa rezeki, kan? Dengan cara ini perusahaan konstruksi saya akan masuk ke Sicheng untuk mengawasi proyek. Bagaimana menurut Anda? Jangan coba-coba merayuku. Saya lihat pandangan dan visi Anda jauh kalah dibandingkan Hao Hao. Ayah, ini hanya anak yang tidak ada hubungan darah. Keluarga Chen kita sudah cukup memanjakannya. Lihatlah, dia sudah dimanjakan. Dia melakukan apapun yang dia inginkan sepanjang hari, selain main sepak bola dan menarik perhatian. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tutup mulutmu. Aku tidak ingin membahas hal ini denganmu sekarang. Ketiga cucuku itu, yang manapun lebih mengerti daripada kamu. Hai, Wang Zong. Tadi aku mendengar dari kata-katamu. Sepertinya kalian tidak tulus. Ingin menyelesaikan proyek Sicheng ini. Hai, Hong Ye. Kamu lihat, kita semua ini generasi muda. Dalam melakukan sesuatu pasti ada kelalaian. Masih ada tempat yang kurang perhatian. Silakan segera tunjukkan. Kami bisa memperbaikinya. Bukan? Jangan sampai merusak persahabatan kita yang sudah bertahun-tahun ini. Itu yang dikatakan Xiao Hao, kan? Masih ada benarnya. Tapi untuk berkolaborasi dengan Hao Jing itu sangat mudah. Jadi, membangun kembali proyek Sicheng dari episode pertama dan kedua. Saya akan mengirim orang untuk mengawasi. Tuan Chen, kata-kata Anda ini. Semua investasi saya sia-sia. Sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Sampai di sini. Kawalkan dia, ayah.
CK. Si tua itu selalu mengacaukan urusanku. Tahu ge, sekarang saatnya giliranku untuk mengambil alih Goodview Group. Anak laki-laki Anda berdua bekerja di cabang perusahaan. Si tua ini masih memanjakan cucu kecil ini yang bukan darah dagingnya. Oh, kamu lihat kedua putraku ini. Sama-sama bodoh. Tidak bersaing atau berlomba. Mereka bertiga seperti saudara kandung. Aku malah jadi orang jahat. Mereka tidak mengerti hati seorang ayah. Oh, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka rencananya jauh ke depan. Saya bilang ya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Hei. Kata Wang Ge benar. Paman Chen, paman saya sendiri. Jika kita menunggu lebih lama, kesempatan baik ini tidak akan bernama Chen lagi. Aduh. Katakan padamu yang bernama Wu. Jika dia berani menyentuh ibu saya sedikit saja, saya akan bertarung dengannya. Saya sudah menandatangani surat cerai. Saya juga sudah memberikannya padamu. Hitam di atas putih dan ada cap jari. Saya juga khawatir bahwa Wang Zong akan menyakitimu. Ibu saya sudah terkena sial selama 8 generasi. Bertemu dengan kamu, si pembodoh tanpa malu. HMPH. Siapa ini? Nah, ini sang jurnalis cantik kita HMPF. HMPH, apakah kamu bernama Ye? Pak Wang telah membebaskan ibuku. Aku dan ibuku sudah lama putus dengan Wu Kang. Apakah kamu pernah mendengar pepatah tidak? Mengharuskan anak membayar hutang orang tuanya. Kau pikir dengan mengatakan putus saja bisa diselesaikan? Namun, aku bukan tipe orang yang tidak punya perasaan. Kalian berdua, ibu dan anak, pasti sulit menjalani hidup. Betul? Bagaimana kalau ikut denganku? Aku janji akan merawat kalian berdua dengan baik. Kau bermimpi. Percaya tidak jika sekarang aku langsung melaporkan ini? Hahaha. Gadis ini memang punya kepribadian yang kuat. Jingjing. Wang Zong ini hanya bercanda denganmu. Lagi pula, usiamu mirip dengan putrinya. Dia menganggapmu seperti putrinya. Hahaha, iya. Seorang gadis di luar sana tidak mudah ya. Ayo, Paman Wang beri kamu jalan yang jelas. Kamu hanya perlu minum gelas ini. Aku jamin, Wu Kang akan menghilang dari kehidupan kalian berdua. Kalian berdua bisa hidup dengan baik. Mengapa aku harus percaya omonganmu? Kamu tidak perlu percaya padaku. Tinggal paksa Wu Kang. Tapi aku tidak bisa menjamin kalau Wu Kang tidak mengganggumu ya. Kamu juga bisa pergi. Aku hanya bisa berharap semoga kalian berdua, ibu dan anak, bahagia di masa depan. Yang Wang berharap kamu menjaga kata-katamu. Wukong, bukalah pintunya Wukong. Pangeran Xiaomei datang menyelamatkanmu. Ahahaha. Jangan mendekat, pergilah. Dengarkan, kamu. Kamu sudah bangun? Ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Xiaolan, mengapa kamu di sini? Di mana ibuku? Barusan tante pergi untuk mengambil obat baru. Saya akan menelepon Jingjing. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dijawab. Datang, jangan pergi. Paman datang menyelamatkanmu. Minggir. Anak kelinci. Berani kamu memukul saya. Kamu sudah kelewatan. Kata kakek memang benar. Orang-orang Wang seperti proyek bangunan yang buruk. Sangat jelek. Chen He, tunggu saja, tunggu saja. Ternyata kamu. Utang Chen Xiao dan Wu Kang sudah dilunasi. Memberinya sejumlah uang. Besok saya akan mengirim orang untuk mengawasinya mengurus perceraian. Kemudian akan saya kirim pergi. Baik, saya mengerti. Kembali saja dulu. Chen Xiao, saya akan mencari orang untuk merawatnya. Tidak perlu aku merawatnya sendiri. Oh baiklah. Jangan takut, di sini adalah rumahmu, aman kok. Apakah aku sedang bermimpi? Akhirnya ku dapatkan kamu. Telepon yang Anda hubungi sedang tidak tersedia sekarang. Mengapa baru menjawab telepon sekarang? Ada apa?
Aku hampir mati ketakutan. Aku bermimpi kamu dalam bahaya. Tenang saja, aku baik-baik saja. Kamu istirahat yang baik. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak menyangka kamu menyukaiku sudah lama ya. Kamu ngomong apa sih? Lihat foto di atas ini. Ini adalah beberapa foto saya saat bermain sepak bola, termasuk yang saat saya SMP. Saya hanya merasa bahwa kamu adalah pemain yang cukup berpotensi. Mungkin di masa depan akan menjadi raja sepak bola. Karena kamu tidak mau mengakui. Saya harus berkata jujur. Sebenarnya saya sudah menyukaimu lebih lama. Saya sudah menyukaimu lebih lama. Aku ingin kamu lebih lama. Sepertinya rencana kita harus dipercepat. Bersihkan tangan dan kakimu. Kakek dan cucu Chen berani bertarung dengan saya. Mereka hanya punya jalan buntu. Pak Wang sudah datang. Oh, Miss Lulu. Mari minum sebentar. Jadi, kamu adalah anak laki-laki itu. Aku pikir setelah kamu dibawa ke rumah sakit. Iya, aku juga tidak menyangka. Kamu berpakaian seperti anak laki-laki saat kecil. Apa salahnya menjadi anak laki-laki? Tunggu, sepertinya aku mengerti. Aku telah mengubah nasibmu dan Suzean. Jadi kalian berdua bisa bermimpi tentang masa depanku. Dan kamu telah menyelamatkan aku 2 kali. Jadi, aku semakin sering memimpikanmu. Benar, aku sebelumnya sudah melihat catatanmu. Apa yang aku duga juga seperti itu. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, pastikan untuk memberitahu aku waktu dan alamatnya. Aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu ini mau apa? Siapa yang minta kamu menyelamatkanku? Kamu adalah pacarku. Tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Mulai sekarang, kenapa tidak tinggal di rumah dan bersenang-senang? Siapa yang mau menjadi pacarmu? Oh tidak, ibuku. Telah tiba. Ah, tidak apa-apa. Bibi sudah kembali dengan selamat. Dan besok Wu Kang akan mengurus perceraian. Saya memberinya sejumlah uang. Dia tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kau tidak akan membiarkannya. Sosial yang berlandaskan hukum. Apa yang kau pikirkan sih? Aku sudah mengirimnya jauh-jauh. Dan aku juga sudah mengatur orang untuk mengawasinya. Tenang saja, uangnya akan aku kembalikan sedikit demi sedikit. Baiklah. Kamu sudah berjanji. Drama idola tidak seperti ini. Kamu pikir ini drama idola? Baiklah, sekarang aku adalah penyelamatmu. Juga kreditormu. Aku ingin kamu membayarku dengan kejujuranmu perlahan. Bagaimana pria bisa terlalu menyatu? Ini akan membuat kita telat. Jingjing, ayo, keluarlah bersamaku untuk tugas luar. Kemana? Tentu saja mengumpulkan bahan-bahan. Tetap ikuti perintah. Dewa-dewi suci. Itu berarti, dia terus-menerus selama beberapa bulan, melakukan latihan kebugaran intensif ini. Ya, kami terus mencoba menghentikannya. Tapi dia tidak mendengarkan. Siapa sangka pagi ini dia masuk rumah sakit. Kasus kematian mendadak akibat latihan intensitas tinggi. Masih bisa terjadi di game. Orang-orang sekarang ini, benar-benar terobsesi dengan estetika. Demi penurunan berat badan yang cepat, mereka melakukan segala cara. Tidak tahu apakah beberapa orang memang dilahirkan seperti itu. Iya, Nona Su. Bolehkah kita berfoto bersama Anda? Kami semua di sini adalah super fans Anda. Anda benar-benar terlalu cantik. Tapi saya harus pergi ke stasiun untuk mempersiapkan bahan. Kalian harus cepat ya. Dia dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit utara kota 4. Kamu maju sedikit. Kita harus berfoto dengan Nyonya Su. Saya masih harus ke stasiun untuk menyortir bahan-bahan. Kalau mau pergi sendiri saja. Laporan berita harus akurat dan cermat. Bagaimana bisa menarik kesimpulan sekarang? Berita itu tentang kecepatan waktu dan topik hangat. Trafik adalah raja. Kau baru pertama kali jadi jurnalis? Kalau mau pergi sendiri saja. Saya tidak punya waktu untuk membimbingmu yang baru ini. Ini mengandung kotoran. Yang bisa membahayakan. Bersoraklah. Mimpi kali ini sama seperti sebelumnya. Tanpa waktu dan tempat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari cara untuk melihat Jingjing. Chen Xiao sudah meminta kamu untuk mengatur orang mengawasi Jingjing. Sudah diatur? Tenang saja, sudah diatur. Coba cari cara untuk mengumpulkan bukti kesalahan Wang Xing. Agar dia bisa dihukum. Tenang saja, sudah dikumpulkan. Sayang, ingat untuk makan dengan baik ya. Aku mengumpulkan materi. Hari ini sangat sibuk. Hahaha. Chen Xiao, senyummu agak aneh ya. Ngomong apa sih? Lu ada waktu? Coba deh pacaran. Lily, maafkan Mama. Selamat siang, Tante.
Saya wartawan dari Lang Huatai. Saya ingin mengatur wawancara denganmu. Jurnalis. Nona, kamu harus melaporkan kebenaran. Anak perempuan saya bukan karena kecantikan yang berlebihan sampai menurunkan berat badan. Tapi karena saya menderita penyakit ginjal stadium akhir yang serius. Saya harus menjalani operasi transplantasi dalam waktu sebulan. Anak perempuan saya ingin menurunkan 60 pon untuk mengganti ginjal saya. Jadi hal ini bisa terjadi karena penurunan berat badan yang terlalu cepat tidak sehat. Tante, tenang saja. Saya pasti akan menyajikan kebenaran kepada penonton. Terima kasih. Jadi begitu. Gadis itu adalah orang yang menyelamatkanmu saat kecil. Itu kakek. Saya ingin menikahinya. Baiklah, kamu juga harus fokus sedikit. Saya juga berencana untuk menyerahkan grup ini padamu. Usiaku sekarang juga sudah tua. Aku juga ingin menikmati hidup dengan baik. Kakek, aku ingin melamar setelah memenangkan pertandingan. Bola jelek itu ada enaknya main kan? Kamu masih bisa masuk Piala Dunia, kan? Aku bisa, kakek. Bagaimana kalau begini? Jika saya menang melawan tim merah. Anda jangan terlalu memikirkan hobi cucu ini, ya? Baiklah, tapi bagaimana jika kamu kalah? Bagaimana kamu akan melamar gadis itu? Bagus, berita hangat Su Yingwan sangat tepat waktu. Pas sekali dengan tren kesehatan masyarakat saat ini. Ternyata, Yingwan sangat mampu. Tapi orang-orang sekarang entah makan berlebihan atau diet ketat. Sama sekali tidak ilmiah. Ya, tunggu sampai selesai merekam acara malam ini. Kita pergi ke restoran yang direkomendasikan kemarin. Baiklah, malam ini kita team building. Aku akan membawa kalian keluar untuk bersenang-senang. Baiklah, tidak, ada kesalahan. Sungguh gila, saya punya video dari rumah sakit di sini. Ibunya menderita penyakit ginjal yang parah. Anaknya melakukan ini untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya untuk mendapatkan bentuk tubuh seperti sekarang. Jangan-jangan ini hanya rekayasa untuk laporanmu. Su Zheyan ada di rumah sakit. Dia yang merekam video ini untukku. Jika ada yang berbeda, kamu bisa memeriksanya. Tapi kita tidak boleh sama sekali menyebarkan informasi yang salah ke penonton. Ai Jingjing, akhirnya kamu datang juga. Sepertinya, mengirimmu ke rumah sakit untuk merekam ulang adalah keputusan yang tepat. Lihatlah, Wan benar-benar seorang jurnalis media yang luar biasa. Beruntungnya seharusnya Jingjing bisa belajar dari Wan, jurnalis hebat. Seharusnya aku yang pergi. Ada orang sibuk berpose dengan penggemar. Ingin merebut pujian. Bukan begitu cara merebutnya. Junior sekarang memang. Kamu maksud apa? Arti harfiah. Oke, tempat ini bukan untuk kalian bertengkar. Bubar. Kalian siapkan berita hari ini. Jingjing tinggalkan mereka. Pergi-pergi. HMPH. Kau tahu saat Sang Tai merekomendasikanmu. Ada berapa banyak orang. Sebaliknya, aku selalu membela kamu. Karena kamu memang seorang gadis yang memiliki pemikiran yang baik. Juga bisa bekerja keras. Direktur, saya hanya ingin menjadi jurnalis yang baik. Menyampaikan fakta dan pemikiran yang benar kepada penonton. Benar? Ini adalah tugas utama kita sebagai pekerja media. Tetapi kamu juga harus memperhatikan cara dan metode. Su Yunwen sudah baik. Hari ini kamu tampil di acara. Kenapa aku harus takut? Tentu saja tidak. Sebagai seorang jurnalis, selalu siap sedia. Baik, aku menantikan penampilanmu. Chen Xiao Wangxin merekam video gadis itu di dalamnya. Ada juga penyalahgunaan dana proyek perusahaan. Menggunakan bahan sisa sebagai bahan berkualitas, semua bukti ada di dalamnya. Kebetulan besok kakek mau pergi ke lokasi proyek di pinggiran kota. Saya akan pergi lebih dulu. Mencari kakek, si Wang Pangzi itu pasti akan mati. Nona Jingjing hari ini datang untuk wawancara dan menjadi trending. Popularitasnya sepenuhnya menutupi Su Yunwan. Saya tahu tentang ini. Tidak kusangka dia benar-benar memakai pakaian yang kutunjukkan padanya. Keluarga Su dan keluarga Wang berkolusi. Proyek yang tidak layak itu. Keluarga Su juga melakukan banyak manipulasi. Kalau begitu, kakek tidak akan mengizinkanku menikahi Su Ying. Chen Hao, kamu mau kemana? Kamu butuh istirahat sekarang. Kamu tidak bisa menyetir, minggir. Ternyata kamu yang membunuh kakek. Orang tua itu, dia sudah seharusnya mati. Kamu anak kecil yang belum berpengalaman ingin menjatuhkan saya. Saya sekarang akan mengirim kalian berdua untuk menemuinya. Di kehidupan berikutnya, saya masih ingin bersamamu. Semua ini salah saya. Semua salahku karena tidak mencegah diriku sendiri. Chen Hao. Semua salahku. Semua salahku. Salah.
Ayo masuk ke mobil, kita bicara di dalam. Chen Hao, kamu tidak bisa masuk ke mobil. Jingjing, mengapa kamu ada di sini? Kamu tidak bisa pergi. Chen Zong, kalian tidak bisa pergi. Ini telepon Zean. Ah, aku panik mencari Cheng Hao pagi ini. Sampai handphoneku rusak. Membuatku ketakutan. Aku segera menyuruh Xiaolan mencarimu. Jadi kamu izin dari radio. Untung Xiaolan pintar. Tahu kamu pergi mencari Chen Hao. Aku juga hanya menebak. Tidak menyangka nebakanku benar. Jadi, Jingjing bermimpi melihatku kecelakaan. Menyelamatkanku, jadi dia menghentikanku. Jika sesuai dengan mimpimu, aku dan Jingjing akan diselamatkan. Tapi kakek akan mati di tangan Wang Xing. Kemudian juga akan mati di tangan Wang Xing. Jadi harus mencegahmu. Ini hanya sementara. Yang pertama kali harus diselesaikan adalah mengatasi Wang Xing. Pengemudi yang menerima suap dari Chen Xiao dan bukti terkait Wang Xing sudah diserahkan ke pihak berwenang. Ketua Dewan Chen telah mengadakan rapat dewan, membahas urusan Xingye dan perusahaan. Bajingan ini seharusnya ditangkap. Orang itu Chen Xiao. Wang Xing telah melarikan diri. Apa yang membuatnya melarikan diri? Hei, bawa uang untuk menebus orang. Jika tidak, mereka semua akan mati. Baik asalkan kamu melepaskan mereka. Uangnya, saya bawa ke sana. Chen Xiao, Wang Xin si pembohong itu mengancam saya dengan nyawanya orang tuanya. Saya akan segera ke sana. Apa gunanya kamu pergi sendirian? Tunggu saya dapat uangnya, kita bersama-sama tidak bisa. Bagaimana jika dia melakukan tindakan ekstrim? Aku akan mencoba menenangkannya terlebih dahulu. Ah. Lau Fang mengikutinya. Aku akan segera datang setelah menerima uangnya. Baik, Chen Xiao. Miss Cece berada dalam bahaya. King King. Ibu King King. Buang tidak perlu membuat keributan seperti ini. Kau benar-benar mengerti tidak? Malam bintang sudah berakhir. Keluarga sekalian juga akan hancur. Akhirnya aku mendapatkan uang. Kalian mau bagaimanapun silakan. Ahahaha. Oke, jurnalis kecil. Kamu cukup berani. Masih ingin stasiun TV mengekspos aku. Kamu tahu aku sudah selesai. Perusahaan ayahmu juga akan hancur. Aku tidak punya ayah. Satu sakit. Satu membuatku dan ibuku tercekik. Mereka tidak pantas menjadi ayahku. Anakmu, uang sakumu tidak kurang sepeser pun, kan? Kau diam saja. Kau telah menipu aku dan Jingjing. Apalagi yang bisa kau katakan? Kau berjanji akan mengganti rugi kepada ibu dan anak perempuan kami. Kau berani memanfaatkan ibuku. Kau benar-benar seorang ayah yang hebat. Kau diam untukku. Kalian pikir ini tempat ngobrol santai? Mobil bos sudah siap. Aku masih harus berterima kasih padamu. Setelah aku dapat uang, kalian bisa makan bersama. Hahaha. Pak Wang, uang yang Anda minta saya bawa. Selama kamu melepaskan mereka, uangnya milikmu. Tidak masalah. Lao Su. Aku pinjam 2 putrimu sebentar. Setelah aku naik kapal, mereka akan dilepaskan. Ya. Uang di tangan, orang dilepas. Sekarang tidak layak untuk berbicara denganku. Bukan, Lao Su, kenapa kamu? Asu, uang ini milikku, Lao Su, hei. Aku sudah tahu kamu akan datang. Tidak apa-apa, aku di sini. Semua sudah berakhir. Ayo, cepat pergi. Lao Song. Om, aku akan mengantar kamu dan Bibi ke rumah sakit terlebih dahulu. Chen Xiao ke mereka semua. Ayah, Ayah. Memang benar adanya, apa yang kalian lakukan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Baik itu buruk atau baik, proyek abu-abumu itu hanya akan kembali menyerang kalian. Ayo, saya datang. Sudah, Ibu sudah tiba. Ibu sudah di rumah, telepon saya. Begitu saya keluar, mereka yang paman dan bibi tidak ada tempat untuk ngobrol. Sudahlah, mereka tidak ada tempat untuk main mahjong. Ibu, tutup supermarket itu ya.
Ayo datang tinggal bersamaku. Oh, kota besar mana mungkin senyaman kota kecil kita. Kalau kamu benar-benar peduli sama ibu, nikahilah pacarmu itu lebih cepat. Xiao Chen menurutku bagus. Dia orang yang bisa dipercaya. Oh baiklah. Anak ini baik sekali. Tapi tidak datang mengantar kamu. Kamu kira ibu tidak mengerti? Perusahaan sebesar itu harus dia kelola. Mana ada waktu luang untuk menemani kita? Aduh, putrimu saja belum menikah. Kamu malah berpihak pada orang lain. Ibu selalu khawatir kamu dalam bahaya. Kamu masih akan melakukannya. Kemudian menyalahkan diri sendiri dan merasa sedih. Sekarang ada pacarmu yang melindungimu. Maka ibu pun merasa lega. Ibu tenang saja. Putrimu ini tidak sebodoh itu. Dia tidak akan selalu terburu-buru ke depan. Oh, Xiaen bertanding besok ya? Kau sampaikan terima kasih untuk ibu padanya. Telah menemani ibu bermain kemana-mana selama ini. Semoga dia juga meraih prestasi yang baik. Ibu tenang saja. Selama dia mendengarkan saya, pasti dia bisa meraih prestasi yang baik. Ibu tenang saja. Dia hanya perlu mendengarku. Pasti dia akan mendapatkan hasil yang baik. Baiklah, ibu sudah pergi ya. Bibi Jingjing mana? Baru saja pergi? Oh ya, saya sudah memberitahu Fang Lama agar dia mengemudi lebih cepat. Jangan salahkan sekretaris Fang. Saya sudah bilang pada ibu saya, kamu tidak perlu terburu-buru datang. Bagaimana bisa begitu? Ngomong-ngomong, Tante ada bilang apa tentang aku? Ibu bilang begitu. Kamu punya pacar yang baik. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya. Kenapa kamu memukulku? Siapa penyiar cantik besar itu? Kopi esmu? Haha, Suzeyan, mengapa kamu datang? Badanku baik, sembuh dengan cepat, jadi aku bisa keluar dari rumah sakit. Oh ya, lihat saja, kamu harus banyak berolahraga. Kalau tidak, orang lain bisa menyerangmu dengan mudah. Alam semesta tidak sehebat Chen Hao. Kembalikan rumah kami. Chen Hao, aku melihat Xiaolan di rumah kalian juga cukup baik. Bagaimana kamu tahu? Ini bisa kau impikan? Siapa yang bermimpi tentangmu? Itu saat cincin pagi itu pergi ke kedai kopi. Aku melihat Xiaolan memakainya. Hehe, jadi begitu ya. Nah, apakah kamu pergi ke wawancara Chongjiang di siang ini? Ya, seharusnya ini milik Su Yingwan sendiri. Tapi dia sepertinya merasa bersalah. Jadi dia mengajakku juga. Dia wawancara para penggemar. Saya wawancara Chen Hao. Oh dia sudah bertobat dan memulai hidup baru. Tapi aku harus pergi ke distrik selatan dalam dulu. Ada berita mendadak di sana. Distrik selatan dalam itu jauh. Kamu harus berhati-hati agar tidak ketinggalan pertandingan. Kalau ketinggalan juga tidak ada yang bisa dilakukan. Aku tahu dia pasti menang. Itu belum tentu. Bagaimana jika dia sudah terlanjur? Aku tidak perlu menunda waktu lagi. Dia seharusnya tidak bisa mengejar pertandingan. Jika aku langsung menembak bola pertama, aku pasti gagal. Jika aku pas ke Shenyang, pasti akan gol. Chen Hao memang tidak sebaik posisiku di Shenyang. Kalau penjaga gawang bertahan, mungkin dia tidak sempat. Chen Hao harus mencobanya. Jurnalis. Ini kan jurnalis cantik? Cepat masuklah. Terima kasih, semoga bisa keburu. Cepat, cegah Chen Hao. Kalau kalah, bukankah dia tahu cara menang? Kalah atau menang sudah tidak penting lagi. Cepat hentikan dia. Bola yang kau oper kepadaku pasti akan masuk. Kau terlalu hebat. Kalau bola dioper padamu, pasti bisa masuk, Kapten. Sepak bola adalah permainan tim, bukan pertunjukan pribadi Chen Hao. Berikan kunci mobil padaku. Chen Hao, kamu sekarang perlu istirahat. Tidak boleh mengemudi. Kalah satu pertandingan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nikahi aku, Jingjing. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Aku mau. Oh. Ayo minum. Ayo. Hai, mau tidak mau ikut satu? Ayo. Minum satu, minum satu, minum satu. Minum satu, minum satu. Semoga kalian berdua bahagia selalu. Lahirkan anak cepat. Terima kasih Kapten. Kamu bermain bola bagus. Ayo.
Bagaimana si cantiknya si penjaga bola? Apakah kamu terpukau oleh aktingku ya? Aktingmu bagus. Saya tidak. Sama sekali tidak tahu. Hahaha. Kamu tidak menyadarinya sama sekali. Sebenarnya, sebelumnya aku sudah bermimpi. Hari ini aku hanya menyesuaikan diri dengan kalian. Kamu bermimpi. Aku juga bermimpi tentang sesuatu. Mimpi apa?